Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Syai'ulillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Thumma ila arwahi ahli silsilatil qadiriyah wa naqsyabandiyah wa jami'il ahli turuqi khususan ila hadrati sultanil awliya ghauthil a'dhami kutubil alamin Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrahu wa Sayyidi Syekh Abil Qasim Junaid Al-Baghdadi wa Sayyidi Syekh Ahmad Khatib Sambasi Ibni Abdul Ghaffar wa Sayyidi Syekh Talha Kalisapu Cirebon wa Sayyidi Syekh Abdul Karim Banten wa hadrati Syekhina Mukarram Sayyidi Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad wa hadrati Syekhina Mukarram Sayyidi Syekh Ahmad Sahibul Wafa Tajul Arifin wa usulihim wa furu'ihim wa ahli silsilatihim wal akhidina anhum syai'ulillahi lahum al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Thumma ila arwahi abaina wa ummahatina wa likaffatil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat syai'ulillahi lahum al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Dengan asma Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, puja-puji bagi Allah pembina semesta alam. Salawat serta salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, serta aulia Allah dan para pengikut beliau dari dahulu sampai sekarang dan pada masa yang akan datang. Ini sekelumit manaqib Sultanil Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Semoga dengan diperingati dan dibacakan manaqib ini, yakni riwayat serta sejarah perjuangan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, senantiasa Allah subhanahu wa ta'ala melimpahkan karunia kepada kita sekalian. Semoga dimudahkan rezeki yang halal dan senantiasa kita dijauhkan dari malapetaka, mara bahaya, dan selalu dilimpahi keselamatan, kesejahteraan dalam keridhaan Allah
yang Maha Esa. Semoga Allah menerima segala niat dan maksud kita. Semoga dimudahkan urusan kita, baik yang berhubungan dengan dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal alamin. Manqobah ke-11, telapak kaki Nabi Muhammad SAW memijak Syekh Abdul Qadir Jailani pada malam Mi'raj. Syekh Rashidin Al-Junaidi meriwayatkan pada malam Mi'raj, malaikat datang menghadap Rasulullah SAW sambil membawa burak. Tampak sekali kaki burak itu bercahaya laksana bulan dan paku kasut telapak kakinya bersinar seperti sinar bintang. Dikala burak itu menghadap Rasulullah SAW, ia tidak berdiam dan kakinya bergoyang-goyang seperti sedang menari. Rasulullah SAW bertanya, "Mengapa kamu tidak diam? Apakah kamu menolak untuk kutunggangi?" Burak berunjuk sembah, "Tidak, demi nyawa yang menjadi penebusnya, saya tidak menolak. Namun ada suatu permohonan. Nanti pada waktu Rasulullah SAW akan masuk ke dalam surga, jangan menunggangi yang lain selain saya sendiri yang menjadi tunggangannya." Rasulullah SAW menjawab, "Baik, permintaanmu akan kukabulkan." Burak masih mengajukan permohonannya, "Ya Rasulullah, saya mohon agar tangan yang mulai memegang pundakku untuk tanda bukti nanti pada hari kiamat." Lalu dipegangnya pundak burak itu oleh Rasulullah SAW. Karena gejolak rasa gembira sehingga jasad burak itu tidak cukup untuk menampung ruhnya, sehingga naiklah badannya membumbung tinggi ke atas setinggi 40 hasta tinggi badannya. Rasulullah SAW berdiri sebentar melihat badan burak itu menjadi naik ke atas, sehingga terpaksa Rasulullah SAW mencari dan memerlukan tangga. Sementara itu, sekonyong-konyong datanglah ruh Gausul A'dzam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengulurkan pundaknya sambil berkata, "Silahkan pundakku diinjak untuk dijadikan tangga." Lalu Rasulullah SAW memijakkan kaki beliau pada pundak Syekh Abdul Qadir, dan ruh itu mengantarkan telapak kaki Rasulullah SAW untuk menunggangi burak. Di saat itulah Rasulullah SAW bersabda, "Telapak kakiku menginjak pundakmu, dan telapak kakimu nanti akan menginjak pundak para waliullah." Manqobah ke-12, para wali menyaksikan peringkat ketinggian Syekh Abdul Qadir. Diriwayatkan dalam kitab Raudatun Nazirin fi Manaqib Asy-Syekh Abdul Qadir, pada masa periode ke-6 dari zaman Abi Ali Al-Hasan As-Sirri sampai pada masa kelahiran Syekh Abdul Qadir, tidak ada seorang alim ulama, kecuali pada umumnya mereka membicarakan tentang keagungan pangkat kewalian Syekh dan akan menginjak pundak para waliullah. Para alim ulama itu menerima isi dari pengumuman tersebut, kecuali seorang wali di kota Isfahan. Ia menolak isi dari pengumuman itu. Dengan adanya penolakan tentang kewalian Syekh, pada saat itu juga gugurlah ia dari pangkat kewaliannya. Hampir 300 tahun lagi Syekh Abdul Qadir Jailani akan lahir, kedudukan pangkat kewaliannya sudah masyhur dikenal masyarakat. Manqobah ke-13, kerusakan orang-orang yang menyebut nama Syekh Abdul Qadir tanpa berwudu. Dalam kitab Kanzaril Ma'ani diriwayatkan bahwa Syekh Abdul Qadir pada waktu pertama kali beliau menerima pangkat kewaliannya, beliau diliputi dengan sifat jalaliyah Allah, yakni sifat keperkasaan dan kesaktian. Oleh karena itu namanya menjadi sangat sakti. Kesaktiannya telah terbukti bagi orang yang menyebut nama Syekh Abdul Qadir dengan bersikap secara tidak sopannya. Menyebut nama beliau dengan tidak punya wudu akan putus lehernya. Pada waktu berjumpa dengan Rasulullah SAW, Rasulullah berpesan, "Wahai Abdul Qadir, sikap perilakumu itu jangan kau lakukan lagi. Banyak yang menyebut nama Allah dan namamu. Mereka tidak bersifat sopan." Setelah menerima amanat itu, saat itu juga sikap perbuatannya itu beliau tinggalkan. Banyak ulama Baghdad yang menghadap Syekh Abdul Qadir. Mereka mengharapkan agar beliau melepaskan sikap perbuatan itu, mengingatkan banyak yang menjadi korban dan merasa iba terhadap mereka. Syekh Abdul Qadir lalu berkata, "Sesungguhnya hal itu bukanlah keinginan saya. Saya menerima sabda dari Allah yang isinya, 'Kamu sudah mengagungkan namaku, namamu juga kuagungkan.'" Para alim ulama mengemukakan
yang menjadi sebab nama Syekh Abdul Qadir itu sangat sakti karena beliau selalu membaca Saifi Hizbil Yamani karangan Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Manqobah ke-14, orang yang membaca hadiah atau bertawasul kepada Syekh Abdul Qadir akan dihasilkan maksudnya. Diriwayatkan oleh guru-guru yang telah mendapat kehormatan, barang siapa yang menyebut nama Syekh Abdul Qadir dengan tidak berwudu, Allah akan menyempitkan rezeki baginya. Dan barang siapa yang bernazar akan membaca hadiah bagi Syekh Abdul Qadir, harus segera dilaksanakan, agar kelak jangan disebut orang yang menentang dan dikhawatirkan akan menerima kutukan. Barang siapa yang bersedekah berupa makanan yang manis-manis pada malam Jumat lalu dibagikan pada fakir miskin, dan sebelumnya membaca hadiah bertawasul dengan membaca Al-Fatihah kepada Syekh Abdul Qadir Jalani lalu dimohonkan karomah dan syafaatnya, insya Allah akan dihasilkan segala maksudnya dan akan mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang membaca Fatihah berhadiah kepada Syekh Abdul Qadir, bagi orang tersebut akan diberi kelapangan dan akan dikeluarkan dari segala kesulitan dunia dan akhirat. Barang siapa yang menyebut nama Syekh Abdul Qadir dengan mempunyai wudu dan keikhlasan serta mengagungkan dan menghormati kepada beliau, Allah akan melimpahkan kegembiraan pada hari itu baginya serta akan dilebur dosanya. Manqobah ke-15, nama Syekh Abdul Qadir seperti Ismul Azam. Di dalam kitab Haqaiq diriwayatkan ada seorang perempuan datang menghadap Syekh Abdul Qadir mengadukan hal anaknya. Saya hanya mempunyai seorang anak, kini ia hilang tenggelam ke dasar laut. Saya percaya dengan penuh keyakinan bahwa Syekh bisa mengembalikan lagi anak saya dan menghidupkan kembali, hidup seperti sedia kala. Untuk hal ini saya mohon pertolongannya. Mendengar keluhan serta permohonan perempuan itu, Syekh berkata, sekarang juga kamu pulang dan anakmu sekarang sudah berada di rumahmu. Perempuan itu pun pulang tergesa-gesa. Setibanya di rumah, anaknya itu tidak ada. Sementara itu, segera ia menghadap lagi kepada Syekh sambil menangis, melapor bahwa anaknya tidak ada di rumahnya. Syekh berkata, sekarang anakmu sudah berada di rumahmu. Sebaiknya kamu segera pulang. Perasaan rindu pada anaknya menggebu-gebu, namun setibanya di rumah, anaknya belum juga ada. Dengan penuh keyakinan ia tidak merasa putus asa datang lagi menghadap Syekh sambil menangis menjerit-jerit mohon supaya anaknya itu hidup kembali. Sejenak kemudian Syekh menundukkan kepalanya dan tegak kembali sambil beliau berkata, sekarang tidak salah lagi, pasti anakmu saat ini sudah berada di rumahmu. Dengan penuh harap ia pulang menuju rumahnya, dan setiba di rumahnya ternyata anaknya dengan selamat hidup kembali berkat karomah Syekh Abdul Qadir. Menghadapi peristiwa ini, Syekh Abdul Qadir bermunajat mengadukan halnya kepada Tuhan semesta alam, Allah Subhanahu wa Ta'ala, sambil menumpahkan isi hatinya. Sungguh saya merasa malu ya Allah, oleh seorang perempuan sampai 3 kali ia mengadukan hal anaknya. Apa latar belakangnya dan apa pula hikmah dari segala rahasia keterlambatan itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, semua ucapan dan janjimu kepada perempuan itu, kesemuanya itu benar, tidak salah. Dan untuk diketahui, pada waktu itu pertama kali kamu mengatakan pada perempuan itu bahwa anaknya sudah berada di rumah, waktu itu malaikat baru mengumpulkan tulang belulangnya yang berserakan. Dan untuk perkataan janjimu yang kedua kalinya juga tidak salah, karena waktu itu seluruh anggota tubuhnya baru utuh kembali dan dihidupkan. Dan untuk ketiga kalinya, pada waktu perempuan itu tiba di rumahnya, si anak itu baru diangkat dari dasar laut dan dikembalikan ke rumahnya. Kemudian Syekh mengadu lagi pada Tuhan, ya Allah, Engkau menciptakan makhluk penghuni dunia yang berlimpah ruah, banyaknya dan beraneka ragam jenisnya. Hal itu sangat mudah bagimu. Hanya sekilas lintas dan sepatah kata saja sudah terwujud. Demikian pula halnya pada waktu mengumpulkan makhlukmu di padang mahsyar. Hanya dalam tempo yang singkat sudah terkumpul. Dibandingkan dengan hanya seorang anak yang hanya memohon sampai ia terlambat dan cukup makan waktu yang lama. Apa pula hikmahnya ya Allah? Ketika itu Allah bersabda, wahai Abdul Qadir,
Kamu jangan merasa sakit hati. Sekarang kamu silakan mau minta apa, pasti kuberi. Dengan spontan Syekh merebahkan kepalanya, bersujud syukur sambil berkata, Engkau Khalik, pencipta semua makhluk, dan saya makhluk yang diciptakan olehmu. Semuanya juga pemberianmu. Rasa syukur yang tidak terhingga saya ucapkan atas segala anugerahmu yang kuterima. Lalu Allah memberi hadiah kehormatan kepada Syekh dan berkata, barang siapa melihatmu pada hari Jumat, ia akan dijadikan wali. Dan kalau kamu melihat tanah, tentu akan jadi emas. Syekh berkata lagi, ya Allah, semua anugerah pemberianmu itu rasanya kurang begitu bermanfaat bagiku. Saya mohon karuniamu yang lebih bermanfaat dan lebih mulia setelah saya meninggal dunia. Allah subhanahu wa ta'ala bersabda, namamu dibuat seperti namaku, pada imbalan pahalanya. Barang siapa yang menyebut namamu, pahalanya sama dengan orang yang menyebut namaku. Manqobah ke-16, Syekh Abdul Qadir menghidupkan orang yang sudah mati dalam kubur. Dalam kitab Asrarut Thalibin diriwayatkan bahwa Syekh Abdul Qadir pada waktu melewati suatu tempat, beliau bertemu dengan seorang umat Islam sedang menghangat bersilat lidah berdebat dengan seorang umat Nasrani. Setelah beliau mengadakan penelitian dan pemeriksaan yang seksama apa yang menjadi sebab sehingga terjadi perdebatan yang sengit itu, kata seorang muslim, sebenarnya kami sedang membangga-banggakan nabi kami masing-masing. Siapa di antara nabi kami yang paling baik? Dan saya berkata padanya, Nabi Muhammad SAW lah nabi yang paling utama. Kata orang Nasrani, Nabi Isa lah yang paling sempurna. Saya bertanya kepada orang Nasrani, apa yang menjadi dasar dan apa pula dalilnya? Kamu bisa mengatakan bahwa Nabi Isa lah yang lebih sempurna daripada nabi lainnya. Lalu orang Nasrani itu menjawab, Nabi Isa mempunyai keistimewaan. Beliau bisa menghidupkan kembali orang yang sudah mati. Saya melanjutkan lagi pertanyaannya, apakah kamu tahu aku ini bukan nabi? Aku hanya sekedar penganut dan pengikut agama Nabi Muhammad SAW. Kata orang Nasrani, ya benar, saya tahu. Lebih jauh, saya berkata lagi, kalau kiranya aku bisa menghidupkan kembali orang yang sudah mati, apakah kamu bersedia untuk percaya dan beriman kepada agama Nabi Muhammad SAW? Baik, saya mau beriman kepada agama Islam. Jawab seorang Nasrani itu, kalau begitu mari kita mencari kuburan. Setelah mereka menemukan sebuah kuburan, dan kebetulan kuburan itu sudah tua, sudah berusia 500 tahun. Lalu Syekh mengulangi lagi pertanyaannya, Nabi Isa kalau akan menghidupkan orang yang sudah mati, bagaimana caranya? Orang Nasrani menjawab, beliau cukup mengucapkan, kum biiznillah, bangun kamu dengan izin Allah. Nah, sekarang kamu perhatikan dan dengarkan baik-baik, kata Syekh. Lalu beliau menghadap pada kuburan tadi sambil mengucapkan, kum biizni, kamu bangun dengan izinku. Mendengar ucapan itu orang Nasrani tercengang keheranan. Belum habis herannya, kuburan terbelah. Keluar mayat dari dalamnya. Mayat itu keluar sambil bernyanyi. Konon pada waktu hidupnya mayat itu seorang penyanyi. Menyaksikan peristiwa aneh tersebut, ketika itu juga orang Nasrani berubah keyakinannya dan beriman masuk agama Islam. Manqobah ke-17, Syekh Abdul Qadir merebut ruh dari malaikat maut. Abu Abbas Ahmad Rifai meriwayatkan, ada seorang pelayan Syekh Abdul Qadir meninggal dunia. Kemudian istrinya datang menghadap beliau mengadukan halnya sambil menangis. Maka terbitlah belas kasihan dalam hati beliau karena ratap tangis itu. Lalu pada sore harinya terbanglah beliau ke angkasa mengejar malaikat maut yang sedang ke langit membawa keranjang maknawi penuh berisi ruh-ruh manusia, dan baru selesai tugasnya mencabut nyawa orang pada hari itu. Kemudian beliau meminta kepada malaikat maut supaya menyerahkan kepada beliau nyawa muridnya atau mengembalikan nyawa tersebut pada badannya semula. Permintaan itu ditolak oleh malaikat maut. Karena penolakan itu beliau merebut dan menarik keranjang maknawi. Maka tumpahlah semua nyawa yang ada di dalam keranjang itu. Nyawa-nyawa itu pun kembali ke jasadnya masing-masing. Menghadapi peristiwa ini,
malaikat maut dengan segera mengadukan halnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, Engkau mengetahui tentang kekasihmu dan wali-walimu Abdul Qadir. Allah bersabda, memang benar Abdul Qadir itu kekasihku. Karena tadi nyawa pelayannya tidak kamu berikan, akibatnya seluruh ruh itu terlepas. Dan sekarang kamu menyesal karena kamu tidak memberikannya. Manqobah ke-18, berkat karomah Syekh Abdul Qadir, bayi perempuan menjadi bayi laki-laki. Syekh Hawad Al-Qadiri meriwayatkan ada seorang laki-laki datang menghadap Syekh Abdul Qadir dengan permohonan ingin memperoleh anak laki-laki karena Syekh tempat berlindungnya orang banyak dan doanya selalu diterima Allah yang Maha Kuasa. Kata Syekh, permohonanmu itu wajar-wajar saja. Nanti juga kamu akan memperoleh anak laki-laki. Mendengar pernyataan yang menggembirakan itu, setiap hari ia selalu hadir di madrasah majelis taklim Syekh Abdul Qadir. Beberapa hari kemudian istrinya melahirkan anak bayi perempuan. Lalu dengan segera ia membawa bayi itu menghadap Syekh sambil menyerahkan bayinya ini, berkata diiringi keluhan, dari dulu saya selalu mengharap ingin memperoleh anak laki-laki, namun kenyataannya kini bayi perempuan bukan bayi laki-laki. Kata Syekh, segera balut burit bayimu itu dan bawa pulang. Nanti juga kamu akan memperoleh bayi laki-laki. Kemudian dibalutnya bayi itu dengan pemburitan lalu diemban dibawa pulang. Setibanya di rumah lalu dibuka pembalut bayi itu, dan dengan diliputi rasa bahagia si mungil bayi itu menjadi bayi laki-laki berkat karomah Syekh dan seizin Allah yang Maha Kuasa. Manqobah ke-19, diselamatkannya seorang yang fasik karena menjawab Syekh Abdul Qadir kepada malaikat Munkar Nakir. Diceritakan pada zaman Syekh Abdul Qadir ada orang yang fasik tetapi sangat mahabbah atau mencintai Syekh Abdul Qadir. Setelah orang itu meninggal, kemudian di dalam kuburnya ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir. Jawaban orang tersebut hanyalah Abdul Qadir. Kemudian datanglah sebuah jawaban dari Allah. Wahai Munkar wan Nakir, orang itu memang betul-betul fasik dan harus disiksa. Tetapi karena dia sangat mahabbah dan mencintai kepada kekasihku, maka diampuni olehku. Manqobah ke-20, seekor burung pipit terbang di atas kepala Syekh Abdul Qadir lalu jatuh dan mati. Sebagian dari karomah Syekh Abdul Qadir diriwayatkan pada suatu hari Syekh Abdul Qadir sedang berwudu, tiba-tiba beliau dikotori oleh seekor burung pipit yang sedang terbang di atas kepala beliau. Kemudian Syekh mengangkat kepala dan dilihatnya burung pipit itu, maka jatuhlah burung itu dan mati. Kemudian pakaian yang sedang beliau pakai yang dikotorinya lalu cucinya dan disedekahkan. Sebab kematian seekor burung pipit, beliau berkata, kalau sekiranya kami berdosa karena matinya seekor burung pipit, maka kain ini sebagai kifaratnya. Wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati.